Dan jangan jadi orang pelin-pelan setelah memutuskan, kejadian sesuatu goyang, nyalinya kecil lalu berkata, aduh tahu gitu. Jangan jadi orang Kristen tahu gitu Kayak orang Kristen yang gak tahu apa-apa. Orang Kristen yang tahu gitu, yang merek begitu adalah orang Kristen yang suka makan dari pohon terlarang, pohon pengetahuan, harus tahu dulu. Kalau tahu dulu kan Tuhan. Jangan buat keputusan yang andakan sorry, jangan buat keputusan yang sifatnya jangka panjang. Dipengaruhi oleh suatu situasi yang sifatnya sementara. Misalnya kalau lagi emosi, jangan buat keputusan, biasanya salah. Urapanmu turun atas jemaat ini. Sembunyikan hamba-hambamu yang melayani di depan mata. Di balik salibmu, rapat-rapat di situ. Kau beracara kepada umat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita memasuki ibadah terakhir ini sebelum besok pagi. Saya berikan judul, apabila orang menyerbu, kata Tuhan itu bukan dari aku. Saya rasa penting sekali ini untuk mengobati hati yang suka menaruh curiga kepada Tuhan. Tuhan itu mencobai aku, Tuhan kasih aku penyakit. Tuhan buat kecelakaan dalam hidup saya. Tuhan buat saya, buat keluarga kami bangkrut. Tunggu dulu, tahan dulu sebelum ngomong sesuatu. Apabila ada orang menyerbu, kata Tuhan, itu bukan dari saya. Tuhan itu penolongmu. Dia bukan musuhmu. Dia pembelamu. Dia bukan pendakwamu. Bapak ibu saudara, pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan menuduh yang gak keruan. Akan sesuatu yang Tuhan tidak lakukan. Apabila ada orang menyerbumu itu bukan dari saya, kata Tuhan, itu bukan dari aku. Yesaya 54, tadi ada satu ayat yang saya tinggalkan, saya tetap akan bahas. Sebelum kita akan memulai ayat firman yang sah di ibadah ini adalah ayat 15. Tapi saya akan mulai dari ayat 14. Nubuatan Allah kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Ayat 14 begini bunyinya, engkau Israel, umat Tuhan, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Lalu ayat 15, apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku, kata Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang mengembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 14 sebuah janji, bahwa kita akan ditegakkan di atas kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu susah dan mudah. Tuhan itu yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi hidup dalam kebenaran itu susah. Karena susah untuk benar di dunia. Dan jadi orang benar juga sama susahnya karena lebih banyak orang yang salah. Tidak sedikit orang-orang yang akan membenci kita karena kita hidup dalam kebenaran. Belum lagi yang melawan dan menghasut kita. Belum lagi faktor-faktor yang tidak kita duga. Hidup benar itu penuh tantangan. Tapi meskipun demikian, saya mending hidup benar daripada salah di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidup benar itu masih ada yang namanya penyertaan Tuhan, bahkan pembelaan Tuhan. Tapi orang yang salah mungkin bisa hidup nikmat. Tapi kalau Allah melawannya cepat lambat. Cepat lambat ya, cepat lambat tamat. Dan cepat lambat kiamat buat orang itu. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Bukan berarti kita gak punya masalah. Tapi selalu ada jalan keluar dari masalah kita. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Tuhan gak mau kita takut. Kalau takut secara feeling saja itu normal. Tapi kalau takut menjadi obsesi dan paranoia, menjadi paranoid. Takut itu menjadi roh ketakutan. Disitulah bahaya. Ketika kita overthinking, ketika kita itu worrying, ketika kita itu khawatir berlebihan, bahkan dikit-dikit ketakutan. Takut mati misalnya. Tadi siang lucu sih, saya tanya sama jemaat. Karena saya kan gak bisa mikirkan semua ketakutan yang Anda hadapi. Setiap orang kan beda, saya tanya. Takut apa, gak boleh takut apa. Ada yang bilang takut ini, ada yang bilang takut sakit, takut apa. Yang lucu sebelah situ ada yang berkata takut istri. Nah itu gak termasuk itu. Dan nanti dengar sendiri khotbah saya koreksi. Tapi salah satu takut mungkin takut mati ya. Berapa banyak orang takut mati? Takut mati, tapi dia sudah pelan-pelan bunuh diri. Waduh, janganlah. Jangan
dikit-dikit takut. Nyali itu harus lebih besar. Apalagi kita ini orang Kristen. Bukan berarti kita ngawur, tapi kan kita ini sudah diskakmat sama Tuhan bahwa kematian atau mati itu adalah keuntungan. Jangan bertindak non-Kristiani gitu kalau soal bahaya apa itu berlebihan lebih dari orang dunia. Boleh bijaksana, bukan boleh, harus malahan. Tapi jangan keterlaluan. Saya ingat sebelum Natal, atau pas Natal ya, di ibadah yang terakhir, saya khotbah tentang takut itu dosisnya harus dibatasi. Jangan cepet-cepet, dosisnya tinggi. Kalau bisa generik dulu. Dikit-dikit takut, ada orang Kristen tuh yang nyalinya kecil. Jangan-jangan gak Kristen hatinya, karena orang Kristen harusnya nyalinya besar. Karena kita itu punya iman, iman itu sinonim atau sama dengan keberanian, kekuatan. Jangan biasain ketakutan. Meskipun takut itu secara feeling normal ya. Karena takut seseorang mempersiapkan diri, saya takut gagal ujian, maka saya belajar. Tapi kalau sampai gak bisa tidur, gak bisa makan, menurut saya itu sudah setan. Engkau akan jauh dari pemerasan, engkau tidak usah takut lagi. Jangan takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Dari kekejutan. Ini bukan surprise, happy birthday to you. Kekejutan di sini adalah unpleasant surprises. Atau kejutan yang tidak mengenakan. Kejutan yang sifatnya penghakiman. Kamu tidak usah takut. Segala sesuatu dalam kendali Tuhan itu pegang kendali. Meskipun kita tidak bisa baca situasi, kita nggak bisa tahu masa depan. Tapi Alkitab mengatakan kamu tidak usah takut akan kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Lalu lanjut ayat 15. Kalau ada orang menyerbu, jangan curigai aku. Malah minta tolonglah sama saya, kata Tuhan Bapa kita. Apabila orang menyerbu itu bukan daripadaku. Teologimu benerkan dulu. Siapapun yang menyerbu engkau karena kamu percaya melekat, Mazmur 91, ia akan rebah melawan engkau. Saya ulangi di ayat 14b, sebab kamu tidak usah takut lagi dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab kekejutan tidak akan mendekat kepadamu. Jangan buka celah. Orang yang tidak takut kekejutan adalah orang yang tidak membuka celah. Gini loh, saya hidup tiap hari seolah-olah hari terakhir saya. Jadi kalau ada apapun kekejutan, saya boleh sedih, tapi penyesalan tidak akan melekat padanya. Satu feeling manusia yang paling negatif, yang paling gak enak dan susah dicuci, adalah penyesalan. Hidup itu jangan ada penyesalan. Saya gak mau nyesal, sungguhan. Saya gak imani yang negatif lalu terjadi apa-apa. Enggak, tapi kalau terjadi apa-apa, saya tahu saya tidak buka celah. Saya boleh sedih atau kehilangan bahkan. Tapi saya tidak akan hidup dalam penyesalan. Saya bukan produk sorry dalam hidup ini. Kalau saya hari ini ketemu Tuhan, kalau saya mati hari ini, tok iosan kata orang. Jangan kejadian ya kan? Tapi saya gak takut. Saya ketemu Tuhan, I'm not sorry. Apapun terjadi dalam hidup saya tidak sorry sama Anda. Uang siapa yang pernah saya ambil? Angkat tangan. Gak ada. Wanita siapa yang pernah saya jamah? Gak ada. Istriku cuma satu-satunya yang kucinta. Siapa di sini yang pernah saya rugikan? Siapa yang pernah saya tipu? Gak ada. Saya hutang apa sama Anda? Gak ada. Kita gak pernah sorry. Kita paling-paling bisa sedih kalau apa-apa terjadi. Gak pernah bisa sorry. Karena kita hidup dalam titah Allah. Tidak ada I love you yang kami simpan terhadap satu sama lainnya. Tidak ada I'm sorry, aku maaf. Minta maaf ya. Atau tidak ada hutang budi, tidak ada hutang sorry. Semua terbayarkan setiap hari, setiap malam dalam keluarga kami. Paham maksud saya Bapak Ibu? Tapi kalau saya jadi penakut, dikit-dikit takut. Semua keputusan saya berdasarkan takut, bukan berdasarkan what is best for other people. Apa yang terbaik menurut hikmat dan doa kami, saya akan jadi pengecut. Saya bilang, saya taruh dia. Pokoknya saya tahu dia ada di poros kehendak Allah, jangan buka celah. Apapun, no kekejutan. Sekalipun terjadi kecelakaan kayak kemarin pun saya tahu Tuhan pegang kendali. Dan kalau hasilnya beda, jangan ya, doakan kami ya. Keluarga hamba Tuhan ini selalu diluputkan. Memasuki tahun baru ini, kami dulu yang dapat bencana. Mungkin karena dampaknya harus ke gembala dulu, supaya jemaat nanti tidak perlu melawan naga. Supaya Anda hanya melawan ulat. Tapi doakan kami. Tapi saya tahu, kalau yang terbagus saya taruh pada kehendak Tuhan. Tapi kalau outcome-nya hasilnya beda pun. Itu kayak nightmare loh. Padahal 2 hari yang lalu. Tadi malam saya mikir aja saya sampai. Kemarin saya mikir saya gemeternya itu telat. Gemetarnya itu berapa hari?
Bisa saja hasilnya beda loh, bisa saja saya kehilangan jantung hati saya. Saya sempat tanya, kalau itu terjadi gimana ya? Philip Mantova akan hancur sekali. Kalau itu terjadi, saya tidak gini modelnya hari ini di depan Anda. But I will not be sorry. Saya tidak akan sorry. Saya akan berkata, Tuhan, tetap tidak ada kekejutan. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya mau hidup kayak gitu sampai saya mati. No fear. Nggak takut. Khawatirnya orang tua ya bisa lah. Anak kalau sekolah luar pulau, luar kota aja. Nggak khawatir sekali. Pergaulan ini tuh. Normal kok. Saya sebagai orang tua juga normal. Reaksi saya persis seperti reaksi Anda jika kalau Anda yang mengalaminya. I will not be sorry. Tak ada sesuatu yang akan saya sesali kalau saya disuruh ulang lagi. Tetap dia tak taruh di situ. Sekolah. Karena itu yang paling bagus. Di mana lagi belajar tentang entertainment, tentang media kalau bukan di pusatnya. Di dekat Hollywood situ. Bukan belajar rusaknya. Belajar untuk kerajaan Allah yang kita jalankan lewat pelayanan media. Bukankah pelayanan media kita berapa tahun terakhir ini yang membludak? Anak saya ngambil jurusan yang tepat. Kalau saya disuruh ulang lagi, tetap saya taruh dia di sana. Karena itu hasil doa. Maksud saya ajak Anda untuk melihat bahwa tidak ada kekejutan itu maknanya mendalam. Bukan hanya, hidupku mulus semuanya karena Yesus. No, kadang-kadang ada hal-hal yang terus terang menegangkan, mengerikan. But I will not be sorry. Semua keputusanku mantap. Ibadah awal tadi saya jelaskan. Ibadah 2 terutama, pukul 10 tadi. Langkah itu jangan tersipu-sipu, jangan ragu-ragu. Setiap langkahmu itu mantap. Jangan mungkin ya, maybe, hopefully, semoga, semogi. Mantap, sekolah sini. Jodohnya itu. Nggak usah tunggu jodoh yang sempurna. Taruh pilihanmu. Sempurnakan hubungan itu, sucikan, kuduskan. Tunggu siwon, rawon sampai kapan? Aku mau seperti pendetaku, misalkan nih GR nih seperti saya dulu ya gak tampangnya gini. Istri saya waktu dulu itu mau sama saya itu gak tahu gimana, saya doanya mungkin Tuhan butakan matanya. Terus saya itu tingginya sudah segini dari saya umur belasan. Tapi bayangin sekarang saya itu 84 kilo, dulu 65, kurusnya kayak apa. Celana saya juga ya baggy itu loh dulu, warnanya itu warna Christmas. Celana bisa merah, baju hijau. Saya itu buta warna kalau fashion. Buka rahasia ini semua karena istri saya punya selera, bukan saya. Saya kalau diterusin gitu, saya bisa jadi warna yang saya pilih itu badut semua. Rambut saya dulu modelnya yang Aaron Kwok itu loh. Perlu tirai terbuka, di balik tirai ada kekuasaan, ada kemuliaan Allah gitu loh. Halo. Saya nggak tahu istriku lihat apa padaku, tapi ketika pernikahan kami diberkati dan bahagia, semua disempurnakan. Don't wait, langkahmu harus pasti. Putuskan. Sesuai firman, tidak melanggar firman, lalu putuskan. Nah, ada kekejutan dalam hidup ini. Segala sesuatu itu by choice, oleh pilihan. Segala sesuatu by decision. Semuanya dari keputusan. Jangan jadi orang pelin-pelan setelah memutuskan, kejadian sesuatu goyang, nyalinya kecil lalu berkata, aduh tahu gitu. Jangan jadi orang Kristen tahu gitu Kayak orang Kristen yang gak tahu apa-apa. Orang Kristen yang tahu gitu, yang merek begitu adalah orang Kristen yang suka makan dari pohon terlarang, pohon pengetahuan, harus tahu dulu. Kalau tahu dulu kan Tuhan. Jangan buat keputusan yang Anda akan sorry. Jangan buat keputusan yang sifatnya jangka panjang. Dipengaruhi oleh suatu situasi yang sifatnya sementara. Misalnya kalau lagi emosi, jangan buat keputusan. Biasanya salah. Whatever decision you're making this year, apapun yang Anda buat keputusan tahun ini harus long term. Harus mantap. Sekalipun nanti hasilnya bisa baik, hasilnya bisa buruk. Don't be sorry. Saya orang yang stubborn soal gitu. Tapi waktu membuat keputusan, hatiku lembut. Tuhan, ayo tekuk kanan kiri, aku ready. Tapi sekali saya buat keputusan, ikut Tuhan. No turning back. Apakah hidup dalam Tuhan itu selalu mudah? No. Pelayanan jadi hamba Tuhan, saya gak pernah nyesel jadi pendeta. Berapa banyak orang pendeta kalau di interview nanti setelah itu kekejutan dari hasil interviewnya. Kalau Anda bisa ngulang gimana, saya tidak akan jadi pendeta gimana, membingungkan. Saya jadi pendeta, suka duka saya telan semua. Itu keputusan Tuhan, Dia yang memilihku, tapi itu juga keputusanku. Aku responsible. Take ownership.
Coba miliki keputusanmu sendiri dan berkata, itu keputusan saya. Kalau saya tahu itu benar, kalau itu panggilan, saya nggak peduli kalau berakhir martir. Saya suruh hidup lagi, di Kristen tidak ada reinkarnasi, cuman ilustrasi. Saya tetap akan jadi pendeta lagi. Haleluya. Saya minta Anda jangan menyesali pernikahanmu, sekalipun sekarang mungkin pernikahannya lagi goncang. Jangan tiba-tiba tertarik sama meme muda. Atau tertarik sama Koko Siwon. Ini orang saya sebut terus, bahkan saya enggak tahu, karena saya enggak ngikuti K-pop ya kan. Yang lama-lama kalau dia datang sungguhan dirasani gini gimana ya, kita enggak tahu. Janganlah menyesali pernikahan. Jangan menyesali pekerjaanmu hanya karena sekarang pekerjaannya lagi sepi. Oh, ya ampun pekerjaan sepi. Pelayanan juga bisa sepi. Jangan menyesali. Jangan menyesali profesimu. Jangan menyesali jurusanmu. Papa ekonomi, sebentar ekonomi lalu setelah itu art. Setelah ekonomi art, nanti aku mau teologi, mau apa. Gini loh, lu maunya apa? Jangan pelin-pelan. Buat keputusan, serahkan ke Tuhan. Tuhan yang sertai sampai ujungnya dibelokkan atau apa, jangan Anda yang belok hati. Kecuali kalau aku sudah memutuskan jadi penjahat, nah cepatlah berubah keputusan. Aku memutuskan untuk selingkuh, nah itu cepatlah bertobat. Kalau sesuatu yang tidak dikatakan firman jangan, tidak ada kekejutan. No surprise lah gitu, no surprise. No surprise. Saya ajari kita bahwa iman tidak boleh dan tidak harus dan tidak sepatutnya pelan. Orang Kristen harus iyanya iya, tidaknya tidak. Tengah-tengah itu banyak permainan setan. Amin Bapak Ibu. Ya, praise the Lord. Semoga Anda belajar sesuatu bahwa firman ini real. Wow. Dan apabila orang menyerbu itu bukanlah daripada aku. Jadi seperti kejadian yang saya ceritakan tadi. Saya tahu itu bukan dari Tuhan. Saya nggak tanya kenapa Tuhan nggak lindungi ininya. Pokoknya saya lihat gores gitu ya saya gimana anak. Tapi saya tahu bahwa Tuhan telah melindunginya. Saya nggak ngomel kok. Saya tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Kenapa diizinkan sampai gitu? Ya sudah. Ya sudahlah. Paling enggak sekarang kami jauh lebih menghargai. Itu lihat. Dengar nggak? Itu Anda barusan dengarkan keluh kesah hatimu sendiri. Atau perut yang lapar belum makan jam segini. Yang di luar sana enggak tahu apa yang terjadi di sini kan. Kan enggak masuk ke mikrofon. Ya ini barusan terjadi guruh besar di sini. Guruh. Kayak dengar suara ya perut yang lapar. Bapak ibu saudara jemaat yang terkasih. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa make this life simple ya. Tahun ini jadi orang yang konsekuen dengan perkataannya. Dan apabila ada orang yang menyerbu itu bukan dari aku. Saya enggak mempertanyakan Tuhan waktu kejadian. Saya cuma berkata, Tuhan you are good. Saya enggak melihat, memilih itu tidak lihat rengseknya, tidak melihat hancurnya, tidak melihat lukanya. Saya melihat bahwa Tuhan, bahwa keluarga kami utuh. Terpujilah nama Tuhan. Itu mengajarkan sesuatu yang saya sudah tahu tapi diperbaharui. Hidup itu simple aja. Pokoknya we have each other. Aku punya satu dengan yang lainnya. Kami punya satu dengan yang lainnya dalam keluarga. Enough sih. Mau ngejar apa sih? Itu memberi kepada kami apresiasi yang jauh lebih tinggi daripada dulu. Dulu sudah tinggi, semakin tinggi harganya. Harga kehidupan bagi kami. Sejak kejadian itu juga kami jadi semakin kokoh prioritas. Semakin tahu bahwa prioritas kami sudah benar. Kami semakin hidup di dalamnya. Apabila ada orang menyerbu, itu bukan dari aku. Siapapun menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Artinya semua rencana setan terhadap Anda, ya minus jangan lihat luka-lukanya lah ya. Goresan-goresan di hidupmu pasti ada. Ya sudahlah, minus itu semuanya tolong diabaikan. Semua rencana besar setan akan rebah melawanmu. Setan akan membuat perkara-perkara terjadi dalam hidup Anda untuk membuat Anda meninggalkan Tuhan seperti Ayub kutuki saja. Istrinya sendiri berkata kutuki Allah. Rebah. Setan mau membuat Anda kecewa, rebah. Setan membuat Anda menyesali keputusan Anda yang sudah benar meskipun sekarang ada kekejutan, rebah. Setan membuat Anda jadi lemah, menjadi orang yang lemah iman, menjadi orang yang putus pengharapan, menjadi orang yang hambar, yang kecut hatinya, rebah. Setan mau membuat hatimu kecil untuk berani lagi, untuk beriman lagi, untuk berharap, loh kok diizinkan ini itu untuk lihat lubang pada donatnya, rebah.
Satan cannot take your faith. Mungkin setan bisa mengambil sesuatu dari kita. Kesehatan misalnya. Bahkan saya yakin saya pun tidak kebal loh. Setan juga bisa ambil nyawa kita kalau kita nggak hati-hati. Gaya hidup kita salah dan sebagainya. Setan itu selalu serang seseorang ketika dia lemah seperti Amalek. Tapi satu hal yang setan tidak bisa ambil dari hidupku. Imanku kepada Tuhanku. Pengharapanku tidak bisa diambil. Dan yang terbesar dari itu, kasihku pada Tuhan tidak akan bisa diambil. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda mengerti ayat ini dimensinya mendalam luar biasa. Ini ayat dinamis sekali apabila orang menyerbu, it's not from me. Bukan dari aku. Saya bersyukur ketika musibah-musibah yang Tuhan izinkan sebagian terjadi di hidup kita itu, kita ada Tuhan di samping kita. Saya nggak bisa bayangkan kalau satu keluarga atau seorang individu lalu ngalami sesuatu nggak ada Tuhan itu gimana ya rasanya. Saya nggak mau jadi mereka, sungguh. Sekaya apapun mereka, sekalipun konglomerat atau orang berkedudukan atau punya segalanya, saya nggak mau jadi mereka. Waktu saya pikir-pikir lagi, enak loh jadi orang Kristen itu, bukan berarti semua dikasih sama Tuhan. Apa-apa ya, kita itu punya Tuhan. Tuhan itu Immanuel beserta, dia itu ada di sisi sebelah kanan memberi kita kemenangan. Itu bukan ayat kebal terhadap semua pencobaan atau kebal terhadap semua ujian. Tapi coba bayangkan ya, kalau Anda mengalami apa yang Anda alami tahun lalu itu, kalau Anda alami apa yang Anda alami sekarang ini, atau Anda alami apa yang Anda akan alami yang akan datang, atau apa yang Anda alami dulu, tanpa Tuhan Yesus, coba bayangkan gimana perasaan hidupmu. Wah, tanpa Tuhan ya apa ya? Apabila orang menyerbu itu bukan dari aku, itu sebuah kata-kata penyertaan. As long as I am with you. Selama aku besertamu, tidak ada kekejutan buatmu ya kan. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau Anda tidak punya iman gini, Anda tidak akan berpikiran besar. Karena akan jadi pecundang. Takut mencoba, takut melangkah, takut gagal, takut celaka. Be brave. Apapun yang Anda mau capai bersama dengan Tuhan tahun ini, harus beriman. Dan imanmu tidak boleh gampang goyang, nyalinya harus besar. Harus berani. Tidak ada substitusi pengganti untuk berani. Keberanian itu meskipun bukan buah roh. Keberanian itu manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Coba lihat ketika mereka dihinggapi Roh Kudus saat Pentakosta. And they boldly preach the gospel. Dan mereka dengan berani memberitakan firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo berpikiran besar. Berani sekalipun hidup ini jauh dari sempurna. Ada banyak nyaris-nyarisnya dalam kehidupan ini. Tapi jangan jadi orang yang mudah untuk ketakutan. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi. Lihat ayat 16. Yang menghembus api. Yang menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tunggu, ayat 16a. Semua bicara soal senjata yang dibuat. Yaitu senjata pemusnah. Tukang besi yang menghembuskan api, Tuhan yang ciptakan. Yang menghasilkan senjata yang cakap. Membuat senjata-senjata. Yang mutakhir, aku semua yang ciptakan. Ayat 16a bicara tentang destructive force. Atau kekuatan untuk menghancurkan. Atau kekuatan untuk mematikan. Atau kekuatan untuk membunuh. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Kalau yang pembunuhnya itu dibunuh berarti tidak ada bunuh-bunuhan. Min kali min sama dengan plus. Ya kan? Akulah yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. 16a dan 16b kontras. Yang satu Tuhan mau matikan, yang satu Tuhan mau damai. Semua yang mematikan tadi yang diciptakan dimusnahkan sama Tuhan. Supaya nggak ada bunuh-bunuhan. Coba, kira-kira ayat 16 bicara apa tentang kita? Jangan sampai kita salah kaprah. A dibaca B, B dibaca A. Jangan coba musnahkan yang Tuhan mau hidupkan di hidupmu. Dan jangan coba sekali-kali hidupkan yang Tuhan mau bunuh dalam hidup Anda. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, Firaun gak ngerti ini. Firaun mau habisi bangsa Israel yang Tuhan mau hidupkan. Harusnya Firaun kalau smart, namanya orang itu kalau pinter secara duniawi, gak tentu brilian secara rohani. Jangan coba pakai kepintaranmu untuk ikut Yesus. Malah serahkan kepandaian Anda untuk dipakainya. Perbaharui akal budi. Firaun itu kalau pinter, harusnya dia cepat boloan sama Tuhan. Supaya seolah-olah memiutangi Allah. Kalau Firaun itu sepakat sama Tuhan, ya sudah, jangan sampai bangsa Israel tangan hampa keluar begituan aja dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Karena perintah Tuhan lewat Musa jelas. Let my people go. Izinkan umatku pergi untuk menyembah aku. Kalau saya jadi Firaun, nah saya nggak bisa ngomong gini karena saya penuh Roh Kudus.
Firaun penuh roh jahat, jadi gak ngerti dia. Dia jadi juling rohaninya. Kalau saya jadi Firaun, saya akan berkata, Tuhan, jangankan aku hanya lepaskan. Saya akan kasih mereka rantangan. Saya fasilitasi. Saya sungguh-sungguh kasih mereka kendaraan, berapa kereta kuda saya pinjamkan. Karena apa yang Tuhan mau hidupkan, turutlah menghidupkannya. Nanti Tuhan yang akan seolah-olah berterima kasih kepadamu. Seolah-olah Tuhan tidak pernah harus terima kasih sama siapa-siapa. Malah lawan. Lo cari perkara dia. Tuhan mau hidupkan, dia mau musnahkan. Tuhan musnahkan dia. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba pegang biji mata Allah. Salah ini Firaun ini kurang smart. Andai kata merek-merek hotel hari ini itu sudah ada di Bethlehem 2000 tahun lalu. Seharusnya ya, waktu Yesus, waktu belum lahir sih, di kandungan Maria atau Mary, waktu dia keliling cari penginapan. Kalau saya punya hotel saat itu, saya pasti akan minta sama salah satu guest. Kalau saya tahu siapa yang mau tinggal di sana yang punya bumi dan langit. Dia yang nanti bisa luluskan saya mati masuk surga atau neraka. Dia yang punya segalanya. Kalau saya jadi pemilik hotel, pemilik rumah penginapan, saya akan ketok pintu salah satu. Saya akan pergi ke presidential suite atau kepada ruang kamar terbesar dan termahal. Saya akan ngomong sama pelanggan, sorry ya, jikalau Anda mau ngalah kamar ini, saya kasih 1 tahun ke depan Anda bisa pakai ini setiap minggu sekali. Karena saya harus kasihkan ke bayi itu juru selamat. Wow. Saya pasti mau memiutangi Tuhan. Meskipun saya tahu dia yang punya segalanya. Karena semua yang kita punya di hidup ini hanyalah hak guna bangunan atau HGB saja. Yang punya SHM sesungguhnya surat hak milik itu cuma Tuhan Yesus. Nah yang punya segalanya ini datang mau dilahirkan. Gak ada yang mau buka pintu. Kalau saya punya hotel, tak buka sama saya. Free sekalian supaya gak terjadi seperti trading. Supaya nanti forever and ever selama-lamanya. Misalkan hotel apa? Saya susah untuk menyebut merek, nanti tidak boleh endorse siapa-siapa. Misalkan hotel itu disebut apa ya? Hotel Nyaman Surabaya, oke? Asik dong. Selama-lamanya saya masuk ke Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nyaman Sejahtera lah ya. Hotel Nyaman Sejahtera mensponsori Yesus. Akan forever and ever selama-lamanya saya harus diberkati. Hotel saya itu kasih kamar kok, supaya Yesus jangan dipalungan. Luar biasa hotelku Nyaman Sejahtera. Selama-lamanya akan ada embel-embelnya, sponsored by Jesus. Nyaman Sejahtera by Jesus Christ. Wow. Gak mungkin hotelku bangkrut forever and ever. Gak ada yang mau buka pintu, tutup semuanya. Kalau saya tahu siapa mau naik pesawat, saya akan minta, bisa tolong gak mengalah kursi itu, saya kasih Anda bisa terbang ke kota manapun juga free setahun. Mungkin ada pelanggan yang berkata, oke saya kasih kursinya. Kasih siapa sih? Kasih itu sepasang suami istri, Yusuf dan Mary. Jangan coba melawan yang Tuhan kenan. Tapi jangan coba kenan yang Tuhan lawan. Nanti ikut-ikut dimatikan. Ini adalah prinsip senjata pemusnah dan yang memusnahkan senjata pemusnah. Paham maksud saya? Bapak, Ibu, Saudara, jangan bela dosa. Supaya jangan sampai Anda berdosa. Dan jangan salahi orang benar. Supaya Anda jangan disalahkan. Dan kalau orang berbuat baik dan kita berbuat jahat, niscaya Alkitab katakan kejahatan tidak akan pernah meninggalkan rumah tanggamu. Jangan balas susu dengan kumbah, apa? Apa? Air ban. Nggak tahu air apa itu, saya pepatahnya kurang nangkep itu. Air tubah, air ubah, air whatever. Itu tadi. Jangan balas. Mari kita tangkap prinsip ini ya. Gravitasi sorga jangan dilawan. Anda harus bisa mempraktekkan sebagai anak Tuhan yang juga peka sama Roh Kudus. Anda bisa membeda-bedakan apa yang dikenan Tuhan, apa yang tidak dikenan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, misalkan Tuhan bergerak ke arah tertentu, misalnya ayo kita itu harus memberitakan Injil pada dunia. Ikut itu. Ayo kita sesatkan orang lain, apalagi menyesatkan anak kecil. Tuhan sudah bilang lebih baik dililit sama batu kilangan, dicemplungkan ke kali sekalian. Jangan ikut-ikutan. Tapi kalau misalkan kita mau menjadi pengaruh yang baik atau kita mau memenangkan jiwa, ikutlah. Itu di situ ada keperluan Tuhan.
Dan siapa yang ikut seolah-olah memiutangi yang Maha Kuasa. Paham maksud saya? Kunci penyertaan itu bukan minta disertai. Siapa menyertai Tuhan, Tuhan sertai dia. Siapa tidak melawan kita, dia bersama kita, kata Tuhan Yesus. Siapa mencerai-beraikan di saat panen, dia itu musuh. Tapi siapa mengumpulkan, dia itu adalah teman. Luar biasa. Mau tahu rahasia penyertaan bagi keluarga kita? Ikuti aja. Tuhan kemana? Jikalau misalkan ada orang-orang yang suka bicara kepahitan, tidak mau sembuh tapi hanya mau memusuhi semua, Anda tidak usah ikut-ikutan itu. Jangan terseret dalam dosa orang. Korah, Datan, Abiram sebelum ditelan oleh bumi, Tuhan katakan, "Hei, siapa gak mau ikut ketelan? Minggir." Musa pun disuruh minggir. Minggir! 1, 2, 3, boom! Ketelan semuanya, 250 orang tua-tua itu. Terutama Korah, Datan, dan Abiram itu dan keluarganya semua kecemplung masuk ke sana. Ada satu yang ketinggal, tidak ikut tercemplung di sana, akhirnya menjadi pemazmur. Kalau Anda baca, Bani Korah. Yang lainnya semua dikorah-korah sama Tuhan, dibersihkan. Don't get near. Kalau Anda ikut di sana, Anda gak ikut berdosa, terseret ke dalam dosa orang. Yang smart tahun ini, jangan ikut kepahitan. Jangan ikut percabulan. Jangan ikut hal-hal yang, biarin orang mau bilang fanatik segalanya. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan jauhkan. Kalau Anda baca tadi ya, dan engkau akan jauh dari kekejutan. Lihat lagi ayat 14. Engkau tidak akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, engkau tidak usah takut lagi, engkau akan jauh dari kekejutan. Berapa kali ada kata engkau akan jauh, engkau akan jauh, engkau akan jauh, engkau akan jauh, sampai jauh, sampai jauh. Berarti ada action, ada tindakan dari kita untuk menjauhi yang tidak dikenan Tuhan. Jauhi, jauhi. Tapi jangan gini ya kalau berjalan di dalam dunia ini, di masyarakat, orang berdosa, jangan. Itu sok suci. Jauh itu dalam keputusanmu. Jauh itu dalam keputusan Anda. Sebab Tuhan tidak akan memberkati yangmu jikalau engkau memberkati yang Dia kutuki. Dan Tuhan tidak akan mengutukimu jikalau engkau memberkati yang Dia berkati. Saya harap simple teori ini menjadi pemandu pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu dalam setiap keputusan tahun ini, baik bisnis, apapun juga, rumah tangga dan sebagainya. Tangkap ini, tangkap. Karena pesan gembala ini, percayalah nanti, ini akan menolongmu nanti di kilometer berapa tahun 2023. Amin ya. Ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa. Kalimat terakhir, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Malah justru setiap segala senjata ditempa melawan kita, justru mendatangkan kebaikan, membuat kita semakin cinta Tuhan, semakin menghargai kehidupan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Kalau dulu hanya bersyukur, sekarang bersyukur menjadi korban syukur. Syukur menjadi korban ketika susah untuk bersyukur. Luar biasa, apapun juga yang dilempar setan ke kita malah mengupgrade kita. Tahukah Anda vaksin itu sebenarnya kayak apa? Saya bukan dokter ya, pengetahuan umum saja. Vaksinasi itu kemungkinan, salah satu kemungkinan pembuatan vaksin itu materinya apa adalah virus yang sama yang dilemahkan, disuntikan dalam tubuhmu. Jadi tahu nggak, salah satu penetral bisa ular, kalau belum telat baru digigit ya, itu adalah bisa ular itu sendiri yang diolah menjadi penawar. Makanya ular, saking menternya jenis itu, kalau gigit sendiri nggak bisa. Karena waktu bisa itu masuk di dalam sistemnya, dia nggak bisa diracuni sama bisanya sendiri. Paham maksud saya? Ini mungkin juga tidak semuanya, ini hanyalah ilustrasi. Jikalau nanti secara ilmiahnya ada beberapa hal yang kurang pas, maafkan. Tapi maksud saya adalah, virus yang dilemahkan itulah peluru setan. Ke Anda. Justru mengupgrade Anda, malah tambah tinggi, malah tambah kuat, malah tambah cinta Tuhan. Gak bisa digagalkan. Karena itu jangan takut sama problema. Hadapi dengan kepala yang tegak. Tapi jangan goyah sama Tuhan, itu kuncinya. Sebab ketika kita tidak goyah sama Tuhan, apapun yang disuntikkan ke dalam hidupmu, kutuk pun akan berubah menjadi berkat. I pray, saya doakan tahun 2023, tidak ada peluru yang mempan sama hidupmu.
Tapi apapun yang terjadi dalam hidup Anda akan di-upgrade oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita semua